wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Kiswah TV dan pendengar setia Kiswahnet dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini, Kiswah TV kembali hadir menemani pemirsa di rumah dalam program kajian rutin pagi hari ini, di mana tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu mengenai keajaiban rihlah para ulama dalam menuntut ilmu, yang insya Allah akan disiarkan langsung dari studio Kiswah TV Batam. Dan alhamdulillah telah hadir pemateri kita yaitu Ustadz Abu Humairah hafizahullah ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka Ustadz? Masya Allah. Dan pada terakhir materi akan diadakan sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan di nomor 0812 6873 3202. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilakan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita di pagi hari ini di Kiswah TV. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan pembahasan di pagi hari ini kita akan mengambil ibrah, memetik pelajaran dari kisah perjalanan para ulama di dalam menuntut ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tepatnya dalam surah At-Taubah 122, "Wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kafatan, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunzira qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Hendaklah orang-orang yang beriman apabila diperintahkan untuk berangkat jihad, tidak berangkat semuanya. Akan tetapi, ada beberapa kelompok yang mereka mengkhususkan untuk memperdalam agama dan bisa memberikan peringatan kepada kaumnya agar mereka kembali kepada kebenaran. Dari sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memberangkatkan semua orang untuk jihad. Tetapi ada orang-orang khusus yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mempelajari agama supaya mereka menjadi para duat. Misal saja seperti Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Banyak peperangan yang tidak terlibat di dalamnya karena dia sibuk mendakwai kabilahnya. Artinya di sini bahwa pengetahuan agama itu penting. Bahkan jihad sendiri, kalau tanpa ada pengetahuan ilmu tentang jihad, bisa saja kemudian jihad itu justru tidak karena Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Adam alaihi salatu wassalam dari sekian banyak para malaikat yang Allah ciptakan? Kata para ulama, karena Adam alaihi salatu wassalam dilebihkan oleh Allah dari segi pengetahuannya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Karena Allah ajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat siapapun derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian.
Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa tingkatan. Dan itu kita bisa saksikan dalam sejarah. Abu Hurairah radhiyallahu an adalah ashabus suffah. Dan dia orang Daus Yaman, orang fakir, orang miskin. Terkadang dia beberapa hari tidak makan, hanya memakan kurma dan juga air putih saja. Akan tetapi karena Abu Hurairah radhiyallahu an bermulazamah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia habiskan waktunya hanya untuk belajar. Ketika orang-orang Mekah sibuk dengan berniaga dan orang-orang Madinah sibuk dengan perkebunan, dia sibuk bermulazamah bersama Rasul. Makanya wajar Abu Hurairah walaupun hanya 4 tahun berjumpa dengan Rasul dan terlibat pada Ashabus Suffah, tapi siapa yang tidak kenal dengan Abu Hurairah? Hampir dalam setiap bab dalam ilmu agama yang kita anut, baik bab seputar ibadah, muamalah, hatta masalah akidah, banyak riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kalau Anda membaca kitab Taharah, di situ ada hadis an Abi Hurairah. Membaca kitab salat, ada hadis an Abi Hurairah. Baca kitab tentang masalah puasa, zakat, haji, ada hadis an Abi Hurairah. Termasuk dalam bab muamalah, termasuk juga dalam bab akidah. Karena dia adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah angkat derajatnya. Didoakan oleh semua manusia apabila membaca hadisnya radhiyallahu anhum wa radwan. Di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika gubernur Mekah, safar menemui Amirul Mukminin di Madinah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an mempertanyakan siapa yang mengurus Mekah. Maka gubernur ini mengatakan, wakilku. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, siapa wakilmu? Saya tidak kenal. Maka dia mengatakan, Ibnu Abza. Kata Umar bin Khattab, siapa Ibnu Abza itu? Maka dia mengatakan, dia dulu mantan budakku. Kemudian aku merdekakan dan sekarang menjadi wakilku di Mekah sana. Kata Umar bin Khattab, kenapa tidak mencari orang merdeka? Kenapa pula mantan budak? Maka wali Mekah mengatakan, bi annahu alimun bi kitabillah wa alimun bi faraidillah. Karena Ibnu Abza, wahai Amirul Mukminin, dia pakar Quran dan dia alim tentang faraid dan dia sangat adil apabila memutuskan sebuah perkara. Ketika mendengar hal itu, Umar pun takjub dan mengatakan, subhanallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah benar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman wa yadha'al akharin. Sungguh Allah telah mengangkat sebagian kaum dengan Al-Quran dan Allah pula merendahkan sebagiannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat mantan budak, karena dia pakar Quran dijadikan wakil gubernur. Begitulah bukti Allah mengangkat. Karena barometer di zaman itu, orang yang dijadikan atau ditunjuk sebagai pemimpin adalah karena pakar mereka dalam agama. Seperti contohnya Nabi SAW ketika mengutus Sariyah, sebuah pasukan yang tidak dipimpin Nabi SAW. Maka Rasul terkadang bertanya kepada mereka, kam hafidtum min kitabillah. Berapa banyak Al-Quran yang kalian hafal? Rasul tidak mempertanyakan soal ketangkasan perang, soal ketangkasan berkuda, sudah berapa kali berjihad, sudah berapa kali membunuh, dan begitu seterusnya. Tapi Rasul bertanya soal kemahiran seseorang dalam Al-Quran. Maka yang satu mengatakan sekian juz, yang satu mengatakan sekian ayat, yang satu mengatakan sekian surat.
Maka Nabi SAW ketika melihat ada sahabat yang lebih banyak hafalan Al-Quran dibandingkan sahabat yang lainnya, maka Rasul mengatakan, idzan anta imamuhum. Kalau begitu engkau yang menjadi pemimpin mereka. Lihat, Nabi SAW menjadikan pemimpin itu karena agama dulu, ilmunya. Karena kepakarannya dalam Al-Quran. Bukan masalah ketangkasan dalam perang, itu juga perlu. Menunjukkan bahwa Nabi SAW sangat mengagungkan, menghargai orang yang berilmu. Ya, karena Allah mengagungkan, maka Rasul pun mengagungkan. Dan siapapun yang mengagungkan ilmu, maka Allah dan Rasulnya akan memuliakannya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Kiswah TV yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW tidak pernah diperintahkan Allah. Tidak pernah diperintahkan Allah Azza wa Jalla untuk meminta tambahan kecuali dalam ilmu. Allah berfirman dalam surah Taha, wa qul rabbi zidni ilma. Katakan ya Muhammad, Rabbi, wahai Rabbku, zidni, tambahkan kepadaku ilmu pengetahuan. Itulah perintah Allah kepada Rasul. Agar Rasul berdoa kepada Allah, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan dan tambahkan pengetahuanku. Karena hanya dengan ilmu seseorang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang baik, mana yang buruk. Mana tauhid, mana syirik. Mana sunnah, mana lawannya. Mana taat, mana maksiat. Mana hitam, mana putih. Mana ikhlas, mana yang tidak ikhlas. Makanya kenapa para ulama mengatakan al-ilmu wasilatun ala kulli fadilah. Ilmu itu wasilah untuk mencapai keutamaan. Keutamaan apa saja? Keutamaan dunia, keutamaan akhirat, atau mungkin kedua-duanya. Karena kalau Anda ingin dunia, ada ilmunya. Kalau Anda ingin akhirat, juga ada ilmunya. Kalau Anda ingin kedua-duanya juga, ada ilmunya. Jadi berkisar di pengetahuan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan saking mulianya ilmu, Nabi SAW sampai mengatakan, wa inna fadlal alim alal abid ka fadlil qamari lailata badri tamami ala sairil kawakib. Perbedaan orang alim, orang yang menuntut ilmu, menimba pengetahuan, dengan orang yang ahli ibadah, orang yang rajin qiyamul lail, puasa dan begitu seterusnya, maka seperti keutamaan bulan purnama di antara sekian bintang. Bintang boleh banyak. Ribuan bahkan jutaan bintang di langit. Tapi tidak bisa menerangi bumi. Tapi satu bulan ketika purnama itu bisa cahayanya menerangi bumi. Maknanya orang alim itu satu saja itu bisa menerangi manusia banyak. Tapi kalau ahli ibadah mereka hanya menerangi diri mereka sendiri tapi tidak bisa menerangi orang lain. Makanya kenapa Rasul mengatakan seperti itu. Bahkan tidak ada jalan yang memudahkan seseorang untuk masuk surga melebihi ilmu. Tidak ada satupun jalan yang memudahkan pelakunya untuk masuk surga melebihi ilmu. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti sebuah jalan, didalami padanya ilmu din, ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Subhanallah. Ya. Manusia itu kan cita-citanya hanya ingin masuk surga. Apalagi? Ya, tidak ada lebih daripada itu. Makanya banyak keutamaan ilmu. Karena ilmu sendiri adalah warisan para nabi. Nabi yang mengatakan, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warrasul ilma fa akhadha bihaddin wafir. Sesungguhnya para ulama itu, para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Makanya al-ulama warasatul anbiya. Yang mewarisi ilmu itu hanya para ulama. Dan ilmu itu jauh lebih hebat dibandingkan segalanya. Dibandingkan dengan harta.
Karena Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa ilmu itu warisan para nabi. Tapi harta itu warisan para raja dan orang-orang kaya. Lebih mulia mana nabi atau orang-orang kaya? Lebih mulia mana nabi atau para nabi dengan para raja? Tentu para nabi lebih mulia dibandingkan para raja. Siapa para raja? Ilmu menjaga pemiliknya. Tapi kalau harta, kita pula yang jaga. Ilmu semakin bertambah apabila kita amalkan, kita dakwahkan. Tapi kalau harta Anda belanjakan, semakin berkurang. Bahkan ilmu bisa menjadi teman dalam kuburannya. Tapi terkadang harta terpisah dengan orang yang memilikinya. Karena apabila orang meninggal, pertama yang terpisah sebelum keluarganya adalah hartanya. Baru setelah kemudian diantar ke kuburannya, baru dengan keluarganya. Karena hakikat harta itu tajmi wa tafriq. Kita ini mengumpulkan, habis itu kita tinggalkan. Menjadi rebutan ahli warisnya. Ilmu menghukumi harta. Tapi harta tidak bisa menghukumi ilmu. Dan ilmu hanya dimiliki orang-orang yang beriman. Tapi harta ini bersyarikat semuanya. Orang kaya, kafir juga punya harta. Orang kaya mukmin juga punya harta. Fir'aun juga kaya, Namrud juga kaya. Harta itu bersyarikat. Tapi ilmu tidak mungkin didapat kecuali orang yang beriman. Kemudian juga para raja butuh dengan ilmu. Para raja butuh dengan ilmu. Tetapi sahibul mal, pemilik harta itu terkadang, ataupun orang-orang yang berilmu, terkadang mereka berhajat kepada harta, terkadang tidak. Intinya bahwa ilmu itu jauh dibandingkan kenikmatan dunia. Makanya wajar kalau seandainya banyak keutamaan ilmu. Ilmu adalah cahaya, ilmu adalah hidayah, dan begitu seterusnya. Yang ingin saya jelaskan di pagi hari ini, kita akan memetik sebuah ibrah dan pelajaran dari rihlahnya para ulama. Bagaimana ulama salaf dulu itu untuk mendapatkan sebuah ilmu, mereka harus safar ke sana kemari. Dan hasilnya berkah karena karya-karya mereka kita bisa nikmati hari ini. Karena kegigihan mereka, keletihan mereka, kesungguhan mereka, kelelahan mereka menjadikan berkah apa yang mereka tuangkan dalam kitab-kitab yang mereka catat, sehingga menjadi sebuah warisan yang sangat luar biasa, terutama bagi kita orang-orang yang mungkin sudah jauh dari zaman Nabi SAW. Dan rihlah para ulama untuk menuntut ilmu itu juga bukan budaya para ulama saja, bahkan budaya para nabi. Lihat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika ada orang yang bertanya kepada Musa alaihi salatu wassalam, adakah orang alim melebihi dirimu wahai Musa? Manusiawi Musa. Dan sebenarnya jawabannya benar. Dia mengatakan tidak ada. Dia lupa mengucapkan insyaallah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menguji Musa dan mengatakan ada. Ada orang yang memiliki pengetahuan yang pengetahuan itu tidak Anda miliki. Siapa dia? Khidir. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Musa untuk rihlah, mencari Khidir. Yang tidak dijelaskan berapa hari, berapa bulan, berapa tahun. Karena memang alamatnya tidak jelas, hanya pertemuan dua lautan, dan cirinya kalau seandainya ikannya yang dibawa itu hidup kemudian loncat, disitulah Khidir berada. Kalau bukan karena Allah, kemudian usahanya Nabi Musa tentu tidak akan dipertemukan Musa dengan Khidir. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengatur segalanya. Musa pun belajar kepada Khidir. Walaupun secara keutamaan Musa jauh lebih hebat dibandingkan Khidir. Karena Musa ini seorang nabi, seorang rasul, ulul azmi,
kalimullah, nabi yang paling masyhur dari nabi-nabi Bani Israel. Sementara Khidir aja diperselisihkan kenabiannya, apakah dia nabi atau bukan. Tetapi begitulah belajar. Bukan hanya mengambil ilmu dari orang yang di atas kita, tapi terkadang juga mengambil ilmu dari orang yang di bawah kita atau setara dengan kita. Itulah ilmu, tanpa membeda-bedakan. Karena ilmu itu memuliakan pemiliknya. Ketika Amirul Mukminin di zaman Imam Abi Dawud meminta kepada Abi Dawud rahimahullahu ta'ala untuk membuatkan majlis khusus bagi keluarganya di Basrah, Abi Dawud menolak dan mengatakan bahwa baik Anda orang kaya ataupun orang miskin, baik Anda pejabat ataukah rakyat jelata, baik Anda pemimpin atau bawahan, dalam ilmu semua sama. Kalau Anda ingin hadir di majelis ilmu, hadirlah bersama orang-orang umum, bersama manusia, walaupun Anda di balik tirai sekalipun. Karena ilmu itu menyamakan semuanya. Bahkan yang memuliakan pelakunya. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan budaya rihlah ini, saya akan mengambil kisah-kisah menarik saja. Di zaman para sahabat Nabi SAW, subhanallah, hanya gara-gara satu hadis Nabi SAW, satu hadis, bukan puluhan atau ratusan hadis, tidak, satu hadis. Lihat bagaimana semangatnya seorang sahabat Nabi SAW, seperti kisah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang sangat ma'ruf sekali. Ketika Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mendengar sebuah hadis, yuhsarun nas yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan buhman, bahwa manusia pada hari kiamat itu akan dikumpulkan telanjang, tanpa alas kaki, tidak dikhitan, dan tidak bawa harta di badan. Dia mendengar hadis ini dari seorang sahabat, tapi tidak mendengar langsung dari Rasul. Dia mendengar dari seorang sahabat namanya Abdullah ibn Unes. Dan kebetulan Abdullah ibn Unes ini ada di Syam, sementara Jabir bin Abdullah itu ada di kota Madinah. Ketika mendengar bahwa hadis yang ia dengar bukan orang yang langsung mendengar dari Rasul, tapi mendengar dari Abdullah bin Unes, subhanallah, sahabat ini, mereka ingin memastikan dan ingin mendapatkan sanad ulu. Sanad ulu itu artinya lebih dekat dengan Rasul, lebih baik. Itu yang dikejar para sahabat. Sebab kalau mengambil dari orang ketiga atau keempat, maka semakin jauh dari Rasul. Dia ingin orang yang langsung mendengar dari Nabi SAW. Padahal dia sudah hafal hadis itu dan sudah mendengarnya. Berangkatlah Jabir bin Abdullah dari Madinah menuju Syam. Itu perjalanan 1 bulan menggunakan unta. Anda bisa bayangkan, unta itu bukan pesawat. Unta itu bukan bas, unta itu bukan kereta. Unta itu binatang yang langkahnya pun terbatas. Belum lagi kita memberi makan unta, memberi minum unta, mengistirahatkan unta. Belum lagi kita istirahat di malam hari, belum lagi kemudian dihadapkan dengan lusus, mungkin ada perampok padang pasir, mungkin dengan binatang-binatang buas di jalan, macam-macam rintangan. Tetapi Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, demi satu hadis yang ia dengar, ingin mendengar dari orang yang langsung mendengar dari Nabi SAW, Abdullah bin Unes. Dia beli unta, kemudian dia cukupkan perbekalannya, berangkat dari Madinah sebulan sampai ke Syam. Akhirnya Allah pertemukan dengan Abdullah bin Unes dan mengatakan, ya Abdullah, benarkah kau mendengar dari Nabi SAW hadis yang kudengar, yuhsyaru yaumal qiyamah, pada hari kiamat akan dikumpulkan, yuhsyarun nas yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan buhman. Kata Abdullah bin Unes, ya, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengarnya dari Nabi SAW. Ketika Abdullah bin Unes kemudian mengiyahkan, senanglah Jabir bin Abdullah. Kemudian pulang lagi ke Madinah. Subhanallah. Hanya mengejar satu hadis. Berjalan 2 bulan, pulang pergi. Kemudian juga
kisah yang lain dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Ketika dia mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menutup aibnya seorang muslim, Allah tutup aib dia pada hari kiamat. Hadis ini dia mendengar, tetapi orang yang mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nun jauh di sana. Abi Ayyub itu ada di kota Madinah. Sementara yang mendengar Uqbah bin Amir dari Rasulullah SAW itu ada di Mesir. Maka Abi Ayyub Al-Ansari berangkat dari Madinah menuju Mesir, hanya tujuannya satu hadis yang didengar oleh Uqbah bin Amir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah tutup aibnya pada hari kiamat. Satu hadis berjalan dari Madinah ke Mesir. Subhanallah, luar biasa. Bahkan yang sangat menakjubkan dari kisah thalabul ilmi para ulama itu adalah kisah Zaid ibn Hubbab. Zaid ibn Hubbab ini seorang hafid, seorang alim, hufad dunia, muhaddisin. Bukan ulama biasa. Mungkin bahasa kitanya bukan orang kaleng-kaleng. Ya. Ulama, betul ulama, seorang hafid. Dia hadir di majelisnya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu adalah ulama Kufah. Ma'ruf kalau disebutkan Kufah, maka ulama yang paling kondang kali itu adalah Sufyan Ats-Tsauri. Dan Kufah itu di mana? Di Irak. Ya. Jadi Sufyan Ats-Tsauri itu orang Irak di Kufah. Dia buka majelis ilmu di situ, majelis hadis. Lah Zaid ibn Hubbab ini salah satu hufad, penghafal yang luar biasa akan hadis Nabi SAW, seorang ulama, hadir di majelisnya Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri ketika itu membacakan sebuah hadis. Farqu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatas sahur, kata Sufyan. Perbedaan puasa kita dengan puasa ahli kitab itu dimakan sahur. Kita puasa, orang kafir juga puasa, tapi kita sahur, mereka tidak sahur. Nah, sebelum Sufyan Ats-Tsauri membawakan hadis ini, beliau menyebutkan sanadnya. Dia mengatakan, aku mendengar dari Usama ibn Zaid. Dan Usama bin Zaid dari Musa ibn Ali atau Ulayya. Dan Musa ibn Ulayya atau ibn Ali mendengar dari bapaknya sendiri. Dan bapaknya Musa ibn Ulayya mendengar dari Abi Qais maula Amr ibn As. Dan maula Amr bin As mendengar dari Amr bin As. Dan Amr bin As mendengar dari Nabi SAW, kemudian menyebutkan matan hadis dan redaksinya. Ketika kemudian Zaid ibn Hubbab mau berdiri pulang dari majelisnya Sufyan, tiba-tiba salah satu murid Sufyan Ats-Tsauri, dia mengatakan, Ana khallaftu Usama tahayyan bil Madinah. Saya pernah berjumpa dengan Usama bin Zaid. Dia masih hidup di kota Madinah. Mendengar hal itu kagetlah Zaid ibn Hubbab itu. Betul dia masih hidup, katanya. Kata orang ini, ya. Hayyan bil Madinah. Dia masih hidup di kota Madinah. Lihat bagaimana himmah semangatnya orang dulu. Sekali lagi mereka mengejar sanad dulu. Sanad yang lebih dekat dengan Nabi. Walaupun dia mendengar hadis itu dari Sufyan, dia ingin mendengar langsung dari gurunya, Usama bin Zaid. Ketika mendengar bahwa dia masih hidup di Madinah, subhanallah, Irak, Kufah itu ke Madinah itu jauh. Ya. Jauh sekali, harus melewati padang pasir, gurun Sahara, kering kelontang, panas yang luar biasa, angin, dingin, cuaca ekstrim gitu ya. Berbulan-bulan itu dari Irak ke Madinah itu berjalan dengan untanya. Yang saya katakan tadi, unta pun tidak berjalan terus. Kadang harus istirahat, dikasih makan, dikasih minum. Kemudian dia pun harus beristirahat, harus tidur, makan, minum, begitu seterusnya. Belum lagi dihadapkan dengan binatang-binatang buas, belum lagi para perampok. Tetapi bagi mereka perjalanan ini adalah perjalanan mulia. Mereka tidak peduli dengan rintangan di jalan. Zaid ibn Hubbab pun menyiapkan perbekalan, kemudian diberangkat dari Kufah, Irak menuju Madinah.
ingin berjumpa langsung dengan siapa? Dengan gurunya Sufyan Ats-Tsauri, Usamah ibn Zaid. Sampai di kota Madinah, dia berjumpa dengan Usamah bin Zaid, mengatakan, "Ya Usamah, apakah engkau mendengar dari Musa ibn Ulayyah?" Dan Musa ibn Ulayyah mendengar dari bapaknya mendengar dari Abil Qais Maula Amr, dan Maula Amr mendengar dari Amr bin As. Rasul bersabda seperti ini. Kata Usamah, "Ya, aku mendengarnya dari Musa ibn Ulayyah." Maka setelah dia memastikan bahwa betul-betul memang Sufyan Ats-Tsauri mendapatkan hadis dari Usamah bin Zaid, dan dia sudah memastikan Usamah bin Zaid bahwa betul hadis itu sahih, dia hendak berangkat pulang dari Madinah ke Kufah, Irak. Tiba-tiba ada orang yang hadir di majelisnya Usamah bin Zaid mengatakan bahwa Musa ibn Ulayyah masih hidup dan ia ada di Mesir. Ketika dia mendengar bahwa Musa ibn Ulayyah masih hidup, artinya orang ketiga tuh, ya, dari Sufyan Ats-Tsauri. Langsung dia pun senang berangkat dari Madinah menuju Mesir untuk memastikan hadis itu dari Musa ibn Ulayyah. Bayangkan ya, Madinah, Mesir. Setelah sampai di Mesir, berjumpalah dengan Musa ibn Ulayyah. "Wahai Musa ibn Ulayyah, betulkah kau mendengar dari bapakmu, dan bapakmu mendengar dari Abi Qais Maula Amr, dan Maula Amr mendengar dari Amr bin As, bahwa Rasul mengatakan farqu baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatas sahur?" Kata Musa ibn Ulayyah, "Ya, aku mendengar dari bapakku," katanya. Subhanallah, makin pendek tuh dengan Nabi itu. Akhirnya dia pun pulang dari Mesir ke Kufah, Irak. Bayangkan, dari Kufah, Irak ke Madinah, dari Madinah ke Mesir, dari Mesir balik lagi ke Kufah. Hanya satu hadis. Itu pun sudah dia dengar. Dia hanya ingin memastikan dan ingin mendapatkan sanad yang tinggi, yang dekat dengan Nabi SAW. Itu saja. Bagi mereka ini perjalanan mulia. Dan tidak ada ruginya bagi mereka. Bayangkan perjalanan cukup jauh. Kita saja berangkat dari Batam atau ke Jakarta atau ke Medan atau ke luar negeri umpamanya. Kita perlu modal. Kita perlu uang, perlu makan, perlu biaya. Ini orang berjalan dengan kendaraan yang sederhana, kali itu hanya dengan unta saja. Berapa uang yang mereka habiskan coba? Untuk makan di jalan saja. Dari Kufah ke Madinah, dari Madinah ke Mesir, berapa uang yang mereka habiskan? Tetapi bagi mereka uang itu tidak berharga dibandingkan ilmu. Satu hadis mereka kejar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih menakjubkan lagi adalah kisah yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, bahwa suatu ketika Imam Syu'bah ini ma'ruf Abu Bistam, ulama hadis, hafid dunia. Syu'bah, siapa yang tidak kenal Imam Syu'bah? Bahkan saya ketika membaca biografi Imam Syu'bah itu, Masya Allah, takjub sekali. Syu'bah ini walaupun terlahir yatim, dididik oleh ibunya, tapi tidak menghalangi untuk menjadi ulama dunia, sama dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, dan yang lainnya. Jadi suatu ketika Syu'bah ini yatadzakarun, sedang bermuraja tentang hadis Nabi SAW di sebuah majelis. Jadi banyak orang di situ. Ada Syu'bah, ada para talabatul ilmi yang lainnya. Kemudian mereka sedang mudzakarah, ya, sedang murajah ilmu. Syu'bah mendengar. Tiba-tiba kemudian salah seorang di antara mereka membawakan hadis Nabi SAW tanpa mengecek apakah hadis itu sahih atau tidak. Langsung dia mengatakan, haddatsana Israil, maksudnya Israil ibn Yunus. An Abi Ishaq, maksudnya Abi Ishaq As-Sabi'i. An Abdullah ibni Atha, an Uqbah ibn Amir, qala kunna natanawab ri'ayatal ibili ala ahdi Nabi SAW. Kemudian menyebutkan redaksi hadis, panjang hadisnya. Tiba-tiba Syu'bah ini marah. Ditempelengnya orang itu. Habis itu dia bangkit dari majelis, pulang ke rumah.
Orang ditempeleng ini menangis. Ya, ulama. Setelah beberapa waktu, Syu'bah pun keluar. Orang-orang pun mengatakan, ya Syu'bah, kau sudah menyakiti dia. Kenapa kau tempeleng dia? Kata Syu'bah, mungkin bahasa kitanya, kurang ajar mungkin bahasa kitanya. Harusnya ketika membawa sebuah riwayat hadis itu, pastikan dulu sanadnya benar atau tidak, hadisnya sahih atau tidak, mungkin bahasa kita seperti itu. Jangan main diceritakan saja, katanya. Kalau kalian ingin tahu tentang riwayat derajat hadis itu, di sini Syu'bah bercerita. Kata Syu'bah, ketika aku mendengar hadis itu dengan sanad yang kalian sebutkan, ya, ketika itu aku berjumpa dengan Abi Ishaq As-Sabi'i. Aku bertanya, ya Aba Ishaq, apakah engkau mendengar dari Abdullah ibn Atta hadis itu? Abi Ishaq diam. Sampai akhirnya Syu'bah pun terus memaksa kepada Abi Ishaq, benarkah kau mendengar dari Abdullah ibn Atta? Katanya. Hadis itu. Kan ingin bagaimanapun Syu'bah ingin betul-betul mendapatkan kepastian bahwa Abu Ishaq itu mendengar dari Abdullah ibn Atta tadi. Karena begitulah syaratnya meriwayatkan sebuah hadis. Ya. Akhirnya kemudian karena dia kurang yakin, maka dia pun menyiapkan perbekalan, berangkat dari negerinya menuju Mekah. Karena Abdullah bin Atta itu ada di Mekah. Ya. Syu'bah ini di Syam. Ya. Dari Syam ke Mekah. Bukan untuk haji. Hanya untuk memastikan sanad saja tadi. Betul nggak Abi Ishaq ini mendengar dari Abdullah ibn Atta tuh? Berangkat Syu'bah ini. Dari Basrah, bayangkan ya. Dari Basrah, dari Syam menuju Mekah. Sesampainya di kota Mekah, dia berjumpa dengan Imam Malik Ibn Anas, ma'ruf Imam Darul Hijrah, yang ketika itu berjumpa ketika haji. Setelah itu kemudian dikatakan bahwa Abdullah ibn Atta tahun ini tidak haji. Dia masih di kota Madinah. Berangkatlah memang akhirnya Syu'bah ini mencari Abdullah bin Atta. Menanyakan apakah betul Abdullah bin Atta ini, Abdullah ibn Atta ini betul-betul mendengar hadis itu dari seorang rawi, Sa'ad ibn Ibrahim. Ya. Lah ini ragu-ragu nih Syu'bah ini. Rupanya setelah diteliti, ditanyakan, rupanya sanadnya pun tidak jelas. Artinya hadis itu tidak sahih. Karena tidak jelas sanadnya. Padahal dia sudah jalan dari Basrah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah gitu kan. Rupanya sia-sia. Tapi bagi Syu'bah bukan sia-sia, walaupun kemudian rupanya hadis yang ia dapat itu bukan hadis sahih. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjaga agama, ya kawan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menjaga agama ini, Quran dan sunnah ini. Ya, kami utus orang-orang yang menjaga mereka untuk memisahkan antara hadis yang sahih dan dhaif, antara hadis yang sahih dan hadis yang batil. Diutuslah orang-orang seperti Syu'bah. Mereka lah yang menjaga agama ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sampai Syu'bah mengatakan, "Lau sahha li mithla hadzal hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ahabbu ilayya min ahli wa mali wa minan nasi ajmain." Subhanallah, Syu'bah mengatakan, kalau seandainya hadis yang ku cari selama ini, yang ku betul-betul tanyakan sanad-sanadnya, si fulan mendengar enggak kepada si fulan, si alan mendengar enggak pada si fulan, kalau memang hadis ini sahih, demi Allah, aku lebih mencintai hadis ini dibandingkan keluargaku, hartaku, bahkan seluruh manusia yang kucintai. Sampai Syu'bah mengatakan seperti itu. Begitulah perjalanan para ulama, ikhwan. Di mana kita dengan para ulama? Di mana kita dengan mereka para ulama? Makanya bagi mereka ilmu itu sebuah kelezatan. Sebuah kelezatan yang luar biasa. Bagi mereka ilmu itu kelezatan, melebihi dunia dan kenikmatannya. Saya akan sebutkan sebuah kisah. Kisah perdebatan
seorang alim muhadditsin Al-Imam At-Tabrani dengan Abu Bakar Al-Ji'abi. Ma'ruf Imam Tabrani, ya, karya-karya besar. Kalau kita membaca hadis kan ada rawahu Tabrani, rawahu Ibnu Majah, rawahu Abu Dawud gitu ya. Jadi Tabrani salah satu perawi hadis, pengeluar hadis. Dia berdebat dengan Abu Bakar Al-Ji'abi ini. Tabrani dilebihkan oleh Allah dengan hafalan yang kuat. Sementara Al-Ji'abi ini dilebihkan kecerdasannya. Ya, jadi berdebat nih dua ulama ini. Satu dilebihkan hafalan dan satu dilebihkan kecerdasan. Berdebat. Ya. Ketika Imam Tabrani mengatakan begini, dibantah oleh Al-Ji'abi mengatakan begini, dibantah lagi Tabrani begini. Lah ketika itu perdebatan dihadiri oleh seorang penguasa. Ya, oleh seorang raja, seorang wazir namanya Ibnul Amid. Hadir dalam perdebatan itu. Seorang wazir itu artinya menteri. Menteri dalam sebuah negara. Dia hadir dalam perdebatannya Tabrani dengan Al-Imam Abi Bakar Al-Ji'abi ini. Nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Saling membantah begini-begini. Sampai akhirnya Al-Imam Al-Ji'abi, karena kecerdasannya, dia mengatakan kepada Tabrani, Ya Tabrani, indi hadithun laisa fid dunya illa indi. Ya Tabrani, sesungguhnya aku punya hadis. Di dunia ini tidak ada yang punya hadis itu kecuali aku, katanya. Aku punya satu riwayat hadis, di dunia tidak ada yang punya kecuali aku saja. Kata At-Tabrani, mana hadisnya? Hadis yang apa yang tidak dimiliki kecuali engkau itu? Seperti apa riwayatnya? Sebutkan sanadnya, katanya. Mulailah berkata Al-Ji'abi ini. Haddatsana Abu Khalifah. Haddatsana Sulaiman ibn Ayyub. Wa haddatsa bil hadis. Kemudian Al-Ji'abi ini mulai menyebutkan sanadnya dulu sebelum sampai ke redaksi hadis matanya itu. Telah menceritakan kepada kami Abul Khalifah. Dan Abul Khalifah mengatakan telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibn Ayyub. Dan Sulaiman ibn Ayyub telah menceritakan kepada kami fulan sampai kepada Nabi SAW. Tiba-tiba Tabrani tertawa terbahak-bahak. Tertawa lepas. Sampai-sampai orang melihat macam mana Tabrani tiba-tiba tertawa lepas seperti itu. Seolah bahagia luar biasa. Kata Al-Ji'abi, "Limadha tadhak ya Tabrani?" Kenapa kau tertawa hai Tabrani? Kata Imam Tabrani, "Ya Ji'abi, kamu tidak tahu Sulaiman ibn Ayyub itu siapa? Sulaiman ibn Ayyub itu saya. Nama saya itu Sulaiman ibn Ayyub. Dan Abu Khalifah mengambil hadis itu dariku." Tabrani itu kan nama masyhurnya saja. Namanya itu Sulaiman ibn Ayyub. Jadi hadis itu yang dikatakan Ji'abi tidak ada di dunia yang punya hadis kecuali aku. Rupanya hadis itu riwayat daripada Tabrani. Karena Abi Khalifah mendengar dari Sulaiman ibn Ayyub. Dan Sulaiman ibn Ayyub itu adalah Imam Tabrani itu sendiri. Makanya dia tertawa lepas. Bahagia luar biasa. Lah, Al-Wazir ibn Amid ini menyaksikan akhirnya tertawa dua-duanya. Yang tadinya sudah tegang berdebat. Dia mengatakan, kata Ibnul Amid, "Fawadidtu anna al-wazarata wa ri'asata lam takun li wa kuntu ana Tabrani. Wa farihtu misla al-farahi alladhi faraha Tabrani li ajli al-hadis." Dia mengatakan, apalah gunanya kekuasaan, jabatan, kepemimpinan itu. Hari ini aku ingin seperti Tabrani. Dan aku ingin bahagia seperti bahagianya Tabrani. Bahagia karena satu hadis Nabi SAW. Karena bagi para ulama itu, hadis itu atau ilmu hadis itu sebuah kenikmatan. Makanya wajar kalau dikatakan Ibrahim ibn Adham, "Lau alimal muluk wa abnaul muluk ma nahnu fihi minas sururi wan na'im. Idan lajaladuna alaihi bisuyuf." Kalaulah mereka para raja dan anak-anak raja itu mengetahui betapa nikmatnya kita ini para ulama di atas ilmu, tentu mereka akan memecut kami dengan pedang-pedang. Karena bagaimanapun kebahagiaan hakiki itu ada pada ilmu. Tapi harta jabatan itu kebahagiaan semu. Ya.
Ma'asyiral muslimin, makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dijelaskan oleh muridnya Imam Abdul Qayyim. Jadi suatu ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini sakit. Sakit ya. Terbaring. Tapi dia tidak lepas daripada mencatat dan membaca. Padahal lagi sakit parah itu Ibnu Taimiyah itu. Ya. Kata dokter, "Ya Syekh, inna mutala'ataka wa kalamaka fil ilmi yazidul marad." Syekh, kau kan sedang sakit. Sudahlah, jangan baca-baca buku. Kemudian jangan terlalu banyak bicara tentang masalah ilmu. Akan menambah rasa sakitmu. Karena kau ini perlu istirahat, perlu tidur. Ada waktu-waktunya kau membaca, ada waktu-waktunya kau istirahat. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, "La asbir ala dhalik." Tapi saya tidak bisa sabar. Saya sudah terbiasa baca, terbiasa mutola'ah ilmu. Saya tidak bisa meninggalkan ini, kata Ibnu Taimiyah. "Wa ana uhakimuka ila ilmik." Sekarang gini saja, saya mau berdebat soal kesehatan. Ibnu Taimiyah ngajak debat dengan dokter. Dia mengatakan, "Dok, alaisatin nafsu idza farihat wa surrat qawiyat tabi'atu wa dafa'atil marad." Ya dok, saya mau tanya, bukankah kalau seandainya orang sakit, apabila hatinya tenang, hatinya senang, hatinya tentram, itu bisa memulihkan kesehatan, mudah untuk menjadi sebuah penyembuhan. Ya. Kan itu teori Anda, wahai dok. Kalau orang sakit, senang, tenang, tidak banyak pikiran, kan lebih cepat sembuhnya. Makanya ini, kata Ibnu Taimiyah, ini teori kesehatan. Makanya kalau Anda yang diberikan musibah sakit, tidak perlu stres. Justru stres itu menambah sakit. Sudah terima saja ini takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, aktivitaslah sebagaimana biasa, sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, aktivitasnya belajar, tetap belajar dia. Ya. Kata dokter, bala, ya betul. Kalau orang sakit hatinya tenang, tentram, senang, maka akan cepat memulihkan kesehatannya. Kata Ibnu Taimiyah, "Fa inna nafsi tusarru bil ilmi." Makanya kenapa aku baca kitab, aku menulis, karena hanya dengan ini hatiku senang. Dengan ini hatiku senang. Aku tidak dapat kesenangan kecuali dengan begini. Ya. Maka kata dokter, dia mengatakan, "Hadza kharijun an ilajina." Kalau ini bukan ilmu saya. Ini keluar daripada teori kedokteran, katanya. Ya. Tapi lihat bagaimana Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dia tenang, senang, tentram apabila dia bergaul dengan kitab, bergaul dengan ilmu, membaca, mutola'ah, dan begitu seterusnya. Karena bagi ulama itu ilmu kelezatan. Coba bandingkan kita dengan para ulama. Betapa manasnya kita ini menuntut ilmu. Malas untuk hadir di majelis ilmu. Malas untuk melangkahkan kaki di majelis ilmu. Malas untuk mendengarkan media-media ilmu. Justru orang nongkrong di televisi itu yang ditongkrongi sinetron, film-film. Orang-orang tertawa-tawa. Tidakkah mereka akan ditanya bahwa kehidupan mereka akan ditanya? Satu hari Anda tertawa akan ditanya di hadapan Allah. Sebagaimana satu hari menangis Anda pun akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Aina nahnu min haula? Di mana kita dengan mereka para ulama dalam ilmu itu? Padahal mereka yang saya ceritakan itu bukan orang biasa. Mereka para hafid, para hufad, ulama besar. Ulama saja serajin itu gitu, yang sudah jelas-jelas mereka ulama. Kita ini bukan ulama, bukan siapa-siapa gitu ya. Kita tolabul ilmi kecil. Sudah tolabul ilmi kecil, malas lagi, ya kan? Subhanallah. Makanya inilah diantara keajaiban para ulama yang luar biasa. Sebenarnya banyak kisah-kisah yang ingin saya ceritakan, tapi juga sekali lagi waktu yang membatasi kita. Karena juga ada sesi tanya jawab. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Fal yatafaddal mashkura. Jazakallah khairan Ustaz atas pemaparan materi di pagi hari ini. Dan kita masuk di sesi tanya jawab. Mungkin kita bacakan pertanyaan yang telah masuk di WhatsApp Kiswah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bertanya, bagaimanakah menyikapi orang yang hanya bertaklid dan mengambil pendapat hanya kepada satu mazhab saja dan menolak untuk pendapat mazhab yang lainnya? Mohon penjelasan. Iya. Bismillah, alhamdulillah. Madhab itu artinya pendapat. Cara pengambilan istinbat hukum yang dilakukan oleh para ulama. Orang bermadhab itu ada 3 kelompok. Yang pertama, kelompok yang mereka fanatik dengan madhab. Kalau Syafi'i, Syafi'i saja. Hambali, Hambali saja. Maliki, Maliki saja. Hanafi, Hanafi saja. Sebenarnya madhab itu banyak. Ada madhab Ats-Tsauri, ada madhab Ibnu Uyainah, ada madhab Auza'i, banyak. Cuman karena murid-muridnya tidak menyebarkan madhabnya, maka tidak terkenal. Sementara yang 4 ulama ini, Ahmad, Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i ini, murid-muridnya menyebarkan pendapat-pendapat, pandangan-pandangan gurunya sehingga tersebar pendapatnya atau madhabnya di berbagai macam negara. Mungkin negara kita ini yang mayoritas Syafi'i gitu. Nah, ada orang-orang itu yang mereka taklid dengan madhab. Dan taklid dengan madhab ini bahaya. Ya, taklid dengan madhab ini bahaya. Karena zaman dulu gara-gara taklid madhab berperang. Bahkan sebagian mereka memfatwakan tidak boleh menikah dengan selain daripada madhabnya. Ya, seperti itu. Ya. Bahkan akibat daripada fanatik madhab zaman dulu, akhirnya mereka gulu kepada imam-imam madhabnya. Bahkan berani membuat hadis Nabi SAW yang itu tidak pernah disabdakan Rasul. Seperti contohnya, saking fanatiknya di zaman itu kepada madhab Abu Hanifah. Ketika ada perdebatan antara ulama Hanafi dengan ulama Syafi'i, kalahlah ulama Hanafi ini dalam perdebatan itu. Akhirnya mereka merangkai sebuah hadis palsu dan mengatakan, sayati alaikum zaman, akan datang zamannya, akan muncul seorang laki-laki namanya Muhammad ibn Idris wa huwa asyaddu min iblis. Namanya Muhammad bin Idris, dia lebih jahat dibandingkan iblis. Muhammad bin Idris itu Syafi'i, Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris. Masa Muhammad bin Idris dikatakan lebih jahat dibandingkan iblis? Hanya gara-gara kalah debat, dan itu dinasabkan Nabi yang mengatakan seperti ini. Gara-gara fanatik madhab, mereka hadis palsu. Kemudian juga madhab Hambali. Sampai-sampai mereka hadis dan mengatakan Rasul bersabda, fawasiyati li ummati an yatahambalu. Wasiat umatku, kata Rasul, nanti kalau muncul Ahmad bin Hambal, bermadhablah dengan madhab Hambali, katanya. Ini hadis mana? Ini hadis buat-buatan. Ya. Bahkan tak kalah juga madhab Maliki. Mereka mengatakan laulal Malik lakana dinu halik. Kalau bukan karena Malik, maka hancur agama ini. Kata. Gara-gara fanatik madhab membuat hadis-hadis palsu jadinya. Bahaya fanatik itu. Ya, karena fanatik itu kultus masalahnya. Makanya kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan la yajuz at-ta'assub li ahadin siwa Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa la yajuz at-ta'assub li ta'ifatin siwa ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seseorang itu meletakkan fanatik kepada perorangan kecuali kepada Rasul. Boleh ada fanatik kepada perorangan individu, tapi fanatik dengan Nabi. Dan tidak boleh fanatik dengan kelompok, ormas, golongan, kecuali dengan para sahabat. Tak apa-apa. Kalau fanatik dalam bentuk golongan, kita fanatik dengan para sahabat Nabi. Tidak ada masalah. Karena kesepakatan mereka ijma dan hujjah. Ya, seperti Quran Sunnah. Karena berkumpulnya para sahabat tidak mungkin berkumpul di atas kesesatan. Ya. Jadi, fanatik ini bahaya. Ada orang yang fanatik dengan madhab. Kemudian yang kedua, orang cara berpandang dengan madhab, ada yang memang tidak fanatik dengan madhab. Mereka hanya mengambil yang kuat dalam madhab. Oh, dilihatnya dalam madhab Syafi'i dalam bab ini lebih kuat dibandingkan madhab Hambali, maka dia memilih ini. Ya. Kemudian kalau dipikir, oh madhab Hambali dalam bab ini lebih kuat dibandingkan madhab Syafi'i, maka dia Hambali. Oh, dalam madhab Hanafi ini lebih kuat dibandingkan Syafi'i dan Hambali, maka saya Hanafi dalam bab ini. Dia hanya mengikuti dalil yang kuat yang diambil istimbat oleh para madhab. Ya, ini kelompok yang insaf, yang adil. Bahwa kebenaran itu adalah di Al-Quran dan hadis Nabi SAW
yang diambil istinbat hukum oleh para ulama madhab. Dia tidak fanatik, tapi juga tidak membatasi satu madhab. Kemudian ada kelompok yang ketiga, sama sekali nggak mau bermadhab. Mutakallimun ahli kalam. Nggak perlu saya madhab-madhaban. Pokoknya saya Quran Sunnah. Saya nggak Syafi'i, nggak Maliki, nggak Hambali. Nggak perlu saya madhab-madhaban. Karena mereka ulama. Bisa salah, bisa benar. Tapi kalau Al-Quran dan hadis Nabi tidak mungkin salah, tidak mungkin salah. Semua benar. Ini pun tidak benar. Karena bagaimanapun Quran dan Sunnah tidak bisa kita pahami kecuali lewat jalur ulama. Dan Imam Syafi'i, Ahmad, Hanafi, dan begitu. Mereka para ulama. Ya kan? Kita hanya bisa memahami dari mereka. Karena bagaimanapun ulama warasatul anbiya, kata Rasul. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi, tapi kalau orang itu hanya ingin bermadhab dengan Imam Syafi'i, dengan madhab Syafi'i, dengan tujuan tidak taklid, buta dengan madhab Syafi'i, tidak ada masalah. Banyak kok para ulama dulu juga, Imam Nawawi Asy-Syafi'i, Ibnu Hajar Asy-Syafi'i. Banyak ulama itu bermadhab Syafi'i. Tetapi maksudnya madhab di sini adalah mengambil cara pandang dalam mengeluarkan sebuah hukum atau istimbat dari Al-Quran dan Sunnah menurut Imam Syafi'i. Itulah arti madhab. Ya, tetapi kalau fanatik buta, benar salah, yang penting Syafi'i, itu yang nggak boleh ya gitu ya. Wallahu a'lam. Insyaallah, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, ada kawan yang saat ini menggebu-gebu untuk menjadi konten kreator dakwah dan ingin menjadi terkenal agar bisa menyebarluaskan kebaikan. Apakah boleh demikian Ustaz? Sedangkan para ulama terdahulu berbondong-bondong ingin tidak terkenal oleh dunia. Mohon nasihatnya. Ya, alhamdulillah. Dunia dulu dengan sekarang beda. Dulu belum ada handphone. Dulu belum ada televisi. Dulu belum ada medsos. Di zaman dulu. Coba kalau seandainya zaman dulu ada medsos. Mungkin orang-orang munafik pun mereka akan pakai handphone menyebarkan di grup-grup. Mungkin kalau seandainya di zaman Rasul sudah ada grup WA, grup Facebook, grup Instagram. Mungkin Abdullah bin Ubay bin Salul ketika memfitnah Aisyah berzina, mungkin sudah disebar lewat grup itu. Ya. Jadi perkembangan zaman tentu berbeda dengan hukum di situ. Sekarang kalau kita tidak menggunakan media, kemudian media ini dikuasai oleh orang-orang yang merusak citra Islam, dikuasai oleh orang kafir, dikuasai oleh orang-orang yang menyelisih sunnah Nabi, memiliki pemahaman sesat seperti Khawarij, Syiah, akan jadi apa umat ini? Ya, maka ketika mereka menggunakan media, kita lawan dengan media. Dengan apa? Kita bisa melawan. Yang kedua juga, media memang satu sisi seperti pisau bermata dua. Ya, bisa untuk kebaikan, bisa untuk kejahatan. Tapi bagaimanapun ada istilah malun saleh li rajulin saleh. Harta baik itu, kalau yang mengelolanya orang baik, sama. Media itu akan baik kalau yang mengelolanya orang baik. Ya. Kalau media itu yang mengelolanya bukan orang baik, jadi apa media ini? Merusak orang. Merusak akhlak, merusak akidah, merusak muamalah, dirusak-rusaknya sehabis-habisnya. Tapi ketika yang memegang orang saleh, orang baik, ya, maka ini minimalnya bisa ketika di barat menyuarakan kebatilan, maka di timur kita suarakan kebenaran. Ketika di utara menyuarakan hal-hal yang menyimpang, maka di selatan kita suarakan kebenaran. Seperti itu. Ada perbanding di sini. Adapun soal kemudian seorang dai muncul di televisi, itu kembali kepada niat masing-masing. Innamal a'malu binniyat. Niat Anda ini apa? Untuk ria, popularitas, terkenal, atau murni ingin berdakwah? Karena kita lihat masyayikh kita juga, para syekh, ya, Syekh Saleh Fauzan, ada di YouTube, di TV, dan banyak masyayikh yang lainnya. Karena itu manfaatnya besar. Ya, terkadang ada daerah-daerah tertentu yang tidak bisa sampai kecuali lewat televisi. Ya, dengan adanya televisi, akhirnya sampai dakwah kepada mereka. Apalagi zaman sekarang kan hampir semua orang pegang handphone. Hampir semua orang tengok YouTube, mungkin bahasa kitanya. Punya grup di Facebook, di Instagram, di WA, di WeChat, macam-macam istilahnya. Kalau kita tidak gunakan fasilitas ini, maka akan digunakan orang lain. Ya, akan digunakan orang lain. Fa in udtum udna, kata Al-Quran.
Kalian mau apa? Kalau kalian kembali, kita lawan. Kan itu bahasanya. Kalian menyerang kami dengan media, kita serang balik dengan media. Seperti itulah. Karena bagaimanapun kalau kita tidak mengikuti zaman, memang media ini bukan bagian daripada agama, ini wasilah. Tapi bagaimanapun wasilah ini tergantung ghaya. Ghaya itu artinya puncak tujuan. Ya, dan saya kira tidak ada hal yang menyimpang dalam media. Media ini kan tergantung orang yang memakainya. Anda gunakan untuk merusak atau untuk kebaikan. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah benar adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama salaf tentang beberapa masalah seperti hukum orang yang meninggalkan sholat atau menghukum bukan dengan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan apakah ini termasuk dalam ikhtilaf yang muktabar Ustaz? Mohon penjelasan. Ya, alhamdulillah. Ikhtilaf itu ada dua macam. Ada ikhtilat yang disebut dengan tadad, ada ikhtilat disebut dengan tanawu. Ikhtilat tadad itu tidak mungkin dalam akidah orang itu berselisih, karena akidah itu bulat perkataannya. Kalaupun ada perselisihan dalam masalah akidah itu bukan pada puncaknya, tetapi pada cabang-cabangnya saja. Seperti contohnya adab kubur. Tidak ada orang berselisih tentang adanya adab kubur. Para ulama sepakat. Tapi di cabang-cabangnya adab kubur seperti apakah ruh dengan jasad. Nah, itu jadi perselisihan para ulama. Tapi intinya, pokoknya tidak ada yang berselisih. Yang berselisih itu cabang-cabangnya. Itu kalau dalam akidah. Tapi dalam fikih, ya ma'ruf. Ada madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, dan madhab-madhab yang lainnya. Dan al-amru fihi wasi, kata para ulama. Masalahnya luas dalam masalah fikih itu. Kita harus tasamuh gitu. Harus banyak tenggang rasa. Tidak boleh langsung menyalahkan. Mungkin dalam bahasa para ulama itu, pendapat yang hari ini saya pegang, saya anggap benar, walaupun ada kemungkinan salah. Dan pendapat yang Anda pegang, saya salahkan dulu, walaupun ada kemungkinan benar. Ya kan? Harus seperti itu. Tidak boleh menyalahkan mutlak, batil, tidak bisa dalam masalah fikih itu. Nah, ini disebut namanya tanawu namanya. Adapun tadi bicara tentang masalah meninggalkan sholat atau berhukum dengan hukum Allah. Ya, ada perselisihan. Orang meninggalkan sholat, ada yang mengatakan satu kali meninggalkan dia kafir. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Karena tidak ada di mata para sahabat satu amalan kalau ditinggalkan bisa kafir melebihi sholat. Tapi ada juga yang memerinci. Seperti Syekh Albani rahimahullah ta'ala merinci. Meninggalkannya karena apa? Tapi Syekhul Islam mengatakan kalau meninggalkan sholat secara jumlah artinya lebih banyak meninggalkan dibandingkan melakukan, itu ijma kafir. Umpamanya zuhur, asar, maghrib, isya tidak sholat. Sholatnya subuh saja. Itulah kafir. Karena apa? Lebih banyak meninggalkan dibandingkan melakukan. Tapi kalau dibalik, lebih banyak mengerjakan. 4 waktu dia kerjakan, 1 waktu pula dia kadang tinggalkan karena malas. Ya, maka ini jadi khilaf para ulama. Ada yang mengatakan selama meyakini kewajibannya dan dia meninggalkan sholat karena malas, maka tidak sampai kafir, tapi fasik. Fasik, dia harus bertobat kepada Allah karena melakukan dosa besar. Tapi ada juga yang mengatakan kafir. Nah, perbedaan kita dengan orang kafir itu di sholat. Dan tidak ada pendapat para sahabat kecuali bulat. Tidak ada satupun amalan yang ditinggalkan bisa kufur kecuali sholat. Ya, ada perselisihan seperti itu. Termasuk juga orang yang berhukum dengan hukum selain Allah. Ya. Karena dalam Al-Quran itu, ujung ayat itu beda-beda. Ada yang mengatakan, وَمَا لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Masuk ke yang mana? Jadi orang yang meninggalkan hukum Allah itu bisa masuk ke kategori kafir, bisa masuk ke kategori zalim, bisa masuk ke kategori fasik. Tidak semua kafir. Itu manhajnya Khawarij kalau dikatakan kafir. Seperti yang dikatakan orang-orang Khawarij di masa Ali. Karena Ali berhukum dengan hukum manusia, tidak berhukum dengan hukum Allah, mengutus sahabat untuk berdamai dengan Muawiyah. Mereka mengatakan Ali kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Kemudian mereka membaca, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa tidak berhukum dengan hukum Allah dia kafir, maka Ali kafir. Kata Ali, kalimatul haq urida bihal batil. Ya, kalimatmu benar, tapi yang kalian kehendaki itu kebatilan. Ya. Intinya ada perselisihan para ulama. Yang jelas kalau bab fikih itu ya kita saling tegang rasa saja, seperti masalah kunut.
Ya memang Imam Syafi'i berbeda dengan yang lain. Ada yang mensahihkan hadis kunut seperti Imam Syafi'i. Ada yang melemahkan hadis kunut dan membid'ahkannya. Tapi tidak perlu menyalahkan. Yang tidak kunut menyalahkan yang kunut menyalahkan yang tidak kunut. Karena ini kan masalah khilaf para ulama. Beda kalau soal di pokok akidah. Ya, Khawarij berbeda dengan kita di pokok akidah. Maka kita sesatkan Khawarij. Syiah, mereka berselisih dengan kita di pokok akidah. Kita menghormati sahabat, mereka pula mengkafirkan. Sesat Syiah. Kita katakan sesat. Ya, karena keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada nasihat yang bisa Anda bagikan kepada kami, seseorang yang ingin memulai untuk mencari ilmu, dan kewajiban apakah yang pertama kali harus kami lakukan? Mohon nasihatnya. Ya, alhamdulillah. Pertama, tanamkan kecintaan kepada ilmu. Karena kalau sudah cinta, pasti dia akan suka. Tapi kalau sudah tidak suka, pasti tidak akan cinta. Ya. Jadi, cintakan kita dengan ilmu itu. Berdoa kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku. Berdoa kepada Allah. Kalau meminta tambahan dari nikmat sesuatu itu, maka pilihlah yang masalah ilmu ini. Kalau soal harta itu mengikut. Ya, harta itu mengikut. Tapi ilmu tidak bisa mengikuti harta. Harta yang mengikuti ilmu. Makanya pertama, berdoa kepada Allah, cintakan dengan ilmu. Yang kedua, ada upaya untuk belajar. Dan belajar kan tadarus. Tadarus itu artinya ada tingkatan-tingkatannya. Jangan kemudian mau belajar langsung yang gede, tidak. Ada yang tingkatan-tingkatan. Kalau memang tauhid ini mungkin ada yang kitab-kitab untuk pemula dulu. Fikih juga sama. Hadis juga sama. Ya, tafsir juga sama. Ya kan? Yang pemula-pemula dulu, baru naik nanti ke kitab yang agak tinggi, yang agak tinggi, yang agak tinggi. Ya. Kemudian juga kalau memang Anda bukan talabatul ilmi yang disiplin ilmu seperti santri di pesantren gitu ya. Anda orang awam tapi ingin belajar, ya sering-sering hadirlah di majelis ilmu. Kemudian biasakan mencatat. Apa yang dikatakan Ustadz dari faedah-faedah yang ada di kajian itu Anda catat. Catat saja. Mau penting mau nggak penting catat saja. Itu akan bermanfaat. Setiap kali Anda catat faedah dari guru Anda, satu hari atau satu majelis Anda dapat 1-2, kemudian Anda 100 kali bermajelis, kan Anda dapat faedah. Akan bertambah ilmu itu. Tidak mungkin berkurang. Dan semakin dalam kita mempelajari ilmu itu, rasanya kita makin bodoh. Masalahnya sama dengan kita menyelam dari lautan. Makin nyelam makin luas lautan itu. Nah, itulah ilmu. Karena ada dua perkara kalau dicari nggak puas. Harta dan juga ilmu. Ya. Jadi jangan tinggalkan majelis ilmu. Kalau memang tidak ada majelis ilmu, maka ada media. Anda bisa dengarkan media. Tentu harus memilah dan memilih media yang tidak merusak. Karena orang Khawarij juga punya media. Orang Syiah juga punya media. Orang-orang aliran sesat juga ada medianya. Ya. Orang-orang liberal juga punya media. Bahkan orang-orang kafir juga punya media. Jadi harus memilah-milih media. Kemudian setelah Anda tahu, oh ini media ini menyeru kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, menyeru kepada Islam yang murni, para sahabat Nabi SAW. Anda dengarkan untuk sebagai wawasan penyempurna ilmu, walaupun hakikatnya belajar itu sebenarnya hadir di majelis ilmu. Itu hakikat orang belajar. Karena faedahnya banyak, bukan hanya dapat pengetahuan saja, tetapi juga ketika kita hadir di majelis ilmu, duduknya saja di situ sudah didoakan malaikat. Ketika selesai ngaji, pulang pun diampuni dosa-dosanya. Qumu maghfuran lakum qad budilat sayyiatikumul hasanat. Berdirilah, karena dosa-dosa kalian sudah diampuni dan keburukan kalian sudah digantikan dengan kebaikan. Luar biasa. Belum lagi dapat ilmu tuh. Majelisnya sudah berkah. Jadi jangan tinggalkan majelis ilmu. Kemudian jangan berkawan dengan orang-orang yang ahli maksiat, tapi berkawan dengan orang-orang saleh. Berkawan dengan orang yang cinta dengan ilmu, maka akan dicintakan dengan ilmu. Berkawan dengan orang-orang yang suka bermajelis ilmu, supaya Anda juga tertarik untuk hadir di majelis ilmu. Berkawan dengan orang-orang yang hafal Quran, supaya Anda tertarik untuk menghafal Quran. Karena bagaimanapun al-mar'u ala dini khalil. Al-mar'u ala dini khalili.
falyanzur amman yukhalil. Kata Rasulullah, seseorang itu ditentukan agama kawannya. Ya, maka lihat kawannya siapa. Ya, maka penting lingkungan juga penting. Lingkungan, teman, doa, dan istiqomah itu juga penting. Ya, jangan satu kali ngaji liburnya 1 bulan pula kan gitu ya. Ya, itu nanti dapatnya juga sedikit ya. Jadi istiqomah, cari. Kalau Anda tidak sempat karena sibuk bekerja, ya disempat-sempatkan lah. Harus ada waktu. Nggak mungkin antum dunia saja. Masa Anda ada kesempatan waktu libur Anda nggak bisa hadir di majelis ilmu. Nggak bisa nongkrong depan televisi dakwah mencatat gitu kan. Jangan jipping, artinya ngaji kuping itu enggak. Kalau bisa itu betul-betul nyatat. Ya dihafal, karena bagaimanapun ilmu itu akan didapat dengan cara dihafal, dipahami, diamalkan, didakwahkan. Karena Allah yang mengatakan, "Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu." Amanu di sini orang yang berilmu, wa amilus shalihat, setelah itu beramal saleh, kemudian wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr. Sampaikan kepada manusia dakwah, berikan nasihat kepada kebenaran, kemudian bersabar istiqomah, sabar ketika menuntut ilmu, sabar ketika mengamalkan ilmu, dan sabar ketika berdakwah kepada manusia. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Demikian sesi tanya jawab di pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.